Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 194 bagian yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang diagungkan, di sana terdapat kisos, terdapat hukum kisos. Maka barang siapa yang melampaui batas kepada kalian, melakukan aniaya, melakukan kejahatan kepada kalian, maka balaslah dengan semisal apa yang mereka lakukan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pada bagian yang ketiga ini kita membahas bagian akhir ayat wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah menganjurkan kita untuk bertakwa, wattaqullah, ya, termasuk bertakwa ketika menjalankan hukum kisos. Bertakwa artinya melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan dan dosa. Termasuk bagian kisos, tidak boleh melampaui batas, melebihi, berbuat zalim, berbuat aniaya. Ini bagian dari takwa. Kemudian Allah memberikan keterangan, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bagian ayat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa, membersamai orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang berbuat ihsan, bersama, dan seterusnya. Ayat yang semacam ini adalah sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, yaitu kebersamaan Allah beserta hamba-hambanya, yang dikenal dalam istilah akidah ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap para hamba. Di dalam akidah Ahlussunnah, keimanan yang benar yaitu keimanan yang menetapkan tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa mempertanyakan, tanpa mentakwil. Iman dengan hakikatnya, tanpa menolak maknanya, menolak lafadznya, atau menyerupakan, tasbih, yaitu menyerupakan dengan para makhluknya, atau membagaimanakan, bagaimana ya Allah bersama hambanya. Tidak, ya, keimanan yang benar tanpa ini semua, tanpa menolak, baik menolak lafadznya ataupun menolak maknanya. Allah bersama orang beriman, Allah enggak bersama. Ini namanya menolak. Aku menolak lafadz ma'iyah Allah kepada hambanya, namanya menolak. Tanpa pula menyerupakan, tamsil ataupun tasbih. Kebersamaan Allah dengan para makhluknya seperti atau sama atau serupa ini dengan ini tidak boleh. Atau mentakwil, kebersamaan Allah ya ditakwil demikian tanpa ini semua. Maka di dalam mengimani lafadz-lafadz baik di dalam Al-Quran
baik di dalam hadis, yaitu mengimani secara zahirnya, secara lafadznya, secara maknanya, dengan keimanan yang benar tanpa menolak, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, tanpa membagaimanakan. Bagaimana? Ini kaitannya dengan ma'iyah. Ya, misalkan sifat wajah, sifat tangan Allah, tidak boleh kemudian bagaimana, seperti apa tangan Allah itu. Ini di luar logika manusia. Di luar logika manusia. Dikarenakan kita sepanjang hidup ini tidak pernah melihat ataupun berjumpa dengan Allah, maka juga tidak bisa membagaimanakan. Kita bisa membagaimanakan sesuatu apabila melihat, oh ada bis tingkat, oh bis tingkat, wah aku pernah melihat di Jepang seperti ini, paling yang di jalan raya itu juga hampir sama, pernah melihat, sehingga bisa terbayang membagaimanakan. Mono kereta, ya, kereta listrik, kereta cepat, dia pernah melihatnya sehingga bisa membagaimanakan. Adapun sesuatu hal yang tidak pernah terlihat, tidak pernah berjumpa, maka juga tidak bisa membagaimanakan. Bagaimana malaikat itu, bentuknya, sifatnya, berjalannya, menjalankan tugas-tugas dari Allah, bagaimana? Tidak bisa. Jangankan malaikat, jin pun juga demikian. Bagaimana ya jin bisa menggoda manusia, bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa mengganggu manusia? Kamu belum pernah melihat jin, sehingga tidak bisa tahu bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, karena melihat bentuknya, wujudnya tidak pernah. Sehingga untuk menghayal atau membagaimanakan tidak bisa, tertutup pintu tersebut. Kita bisa melihat manusia, bisa membayangkan, oh yang pendek, yang tinggi, yang cakep, yang jelek, yang keriting, karena pernah melihat. Sehingga ada gambaran untuk membagaimanakan seberapa jeleknya orang itu, ya seberapa tampannya orang itu, karena dia pernah melihat orang tampan, sehingga bisa membagaimanakan. Adapun hal-hal yang tidak pernah terlihat, tidak pernah berjumpa, maka juga tidak pernah bisa membagaimanakan. Bagaimana jin, ya bisa terbang, jin bisa menggotong ya sebuah singgasana seperti singgasana Balkis misalkan. Kerajaan Balkis diangkat oleh jin dalam waktu sekejap, namun ada malaikat yang lebih cepat. Sebelum berkedip mata sudah berada di hadapan Sulaiman alaihissalam. Kita tidak bisa membagaimanakan selama belum pernah melihat. Adapun sesuatu yang pernah terlihat, maka akan tergambar, terekam di ya pengetahuan kita. Ataupun hal-hal yang kaitannya dengan alam kubur misalkan. Kita tidak pernah memasuki alam kubur, maka tidak bisa membagaimana. Bagaimana ya ketika mayit itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa, padahal dia cuma dikafani, dimasukkan liang lahat yang begitu sempit. Bagaimana mungkin dia mendapat nikmat? Bagaimana mungkin dia mendapatkan siksa adab? Emang malaikat bisa masuk ke tanah? Ini bagaimana ini kaitannya karena kita tidak pernah melihat wujud malaikat, ya, melihat wujud roh manusia di alam kubur. Sehingga tidak mungkin untuk membagaimanakan, maka hal itu tertutup rapat. Ini sesama makhluk. Ya, malaikat memiliki sayap. Sayapnya matsna wa sulasa wa ruba. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kita tidak sanggup bagaimana 600 sayap itu. Apa di kepala ada sayapnya? Apa di setiap tangan kakinya ada sayapnya? 600 loh.
600 itu bukan sesuatu yang sedikit. Tidak bisa. Akal indera kita tidak mampu ya menerka bagaimana. Karena apa? Belum pernah melihat. Yang pernah kita lihat ya seperti burung, ya seperti capung. Ya, itu sayap seperti itu. Adapun bagi malaikat, kita tidak pernah melihat wujud malaikat. Maka bagaimananya kita pun tidak tahu. Hal itu tertutup rapat. Demikian pula jin. Allah ciptakan jin dari pucuk api. Kita tidak pernah melihat hakikatnya. Yang ada hanyalah cerita-cerita bohong, yang pocong, yang tuyul, yang apalagi sundar bolong. Itu hanya abstrak. Itu hanya imajinasi manusia. Hakikatnya tidak seorang pun pernah melihat jin. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan innahum yarawnaka min haitsu la tarawnahum. Mereka makhluk-makhluk halus bisa melihat kalian, namun kalian tidak pernah bisa melihat mereka. Karena sesuatu yang tidak terlihat maka untuk membagaimanakan tidak bisa. Jin itu mangane opo? Uripe piye? Tidak bisa kita. Demikian pula makhluk-makhluk yang kita tidak pernah melihatnya. Galaksi-galaksi yang jauh di atas langit sana. Kita tidak pernah melihatnya. Hingga untuk membagaimanakan itu tertutup rapat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah hanya menghabarkan, Allah Maha melihat, Allah menghabarkan, Allah Maha mengetahui, Allah menghabarkan, Allah Maha mendengar, Allah menghabarkan, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka kita imani secara lafadznya, secara zahirnya, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa memisalkan, tanpa menyerupakan. Namun yang wajib adalah al-iman bihi, mengimaninya. Allah bersama orang bertakwa, ya kita imani bersama Allah, ya bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Maha melihat, kita imani Allah ya melihat. Allah berbicara, maka kita imani Allah berbicara dengan hakiki. Allah Maha mendengar, maka kita imani bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan itu pendengaran hakiki. Bisa mendengar seluruh hambanya. Kita imani tanpa menolak. Lu berarti Tuhan sama makhluknya. Manusia punya pendengaran, hewan punya pendengaran. Kok Allah kok mendengar? Tidak, Allah tidak mendengar loh. Allah sudah menyatakan Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Kenapa ditolak? Apa yang repot? Maka kita imani secara lafadznya, tanpa menolak, tanpa menolak. Ya, yang akhirnya ditahrif. Oh, melihat diganti dengan yang lain. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima ammawadi'i, merubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya yang telah ya Allah sempurnakan. Ya, sifat dari orang Yahudi yaitu yuharrifunal kalim. Mereka merubah, menghapus, menghilangkan ayat-ayat Allah. Dan terbukti ya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil gak ada yang asli. Gak ada yang asli. Semua sudah dirubah. Ya, yaktubunal kitaba bi aidihim. Di awal surat Al-Baqarah dikatakan mereka para pendeta-pendeta tersebut menulis dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian berkata kepada masyarakatnya, ini kitab datang dari Tuhan kalian. Padahal mereka yang nulis. Merubah. Ini adalah sifatnya bangsa Yahudi. Orang yang tidak beriman. Maka orang yang beriman tentunya tidak seperti itu. Menetapkan apa yang Allah tetapkan. Yang dimana Allah menetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah
Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya kita imani. Tidak perlu membagaimanakan bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Kalau Allah turun berarti arsy kosong dong. Itu tanpa itu. Allah hanya memerintahkan kita agar kita beriman. Tanpa perlu membahas apakah arsy itu kosong atau tidak ketika Allah turun ke langit dunia. Itu kalau makhluk. Kita misalkan duduk di kursi turun ke lantai berarti kursinya kosong. Itu makhluk. Beda dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sekarang sepertiga, sana malam, sini siang. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Ini yang logika-logika kita yang kadang justru ya membuka celah bagi syaitan. Ya logika kita, pikiran kita, bisikan hati kita sendiri yang salah karena memahami sesuatu yang tidak pada tempatnya. Allah memiliki tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan berarti seperti makhluk dong. Salah. Makhluk saja tangan dengan tangan berbeda. Ya, bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa? Malaikat memiliki tangan. Basitu aidihim, para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Kita tidak pernah melihat tangan malaikat. Bagaimana dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang Maha Sempurna? Ya, sehingga kesalahan-kesalahan logika ini jangan pernah ya terselipkan di kepala kita. Allah perintahkan untuk beriman, maka cukup imani. Imani ya imani. Tanpa harus banyak tanya bagaimana. Sehingga Imam Malik seperti nanti yang akan kita cantumkan, ketika bertanya tentang sifat Allah, itu adalah perkara yang dilarang. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena kita tidak melihat zat Allah. Kamu bertanya bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah. Ini dosa. Kamu melihat saja tidak, bagaimana mau membagaimanakan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, maka tidak mungkin untuk membagaimanakan. Antara makhluk halus saja tertolak, antara malaikat saja tertolak, bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa? Ya, jin punya tangan, punya kaki, bisa bergerak, bisa lari. Bahkan di dalam hadis dikatakan apabila seorang azan mengumandangkan azan, maka jin dan syaitan lari terbirit-birit sambil terkencing-kencing. Bisa bayangkan? Ya kalau nguyuh, kita nguyuh ya kayak gitu itu. Tapi kalau jin nguyuh, kita tidak bisa membagaimanakan. Karena apa? Tidak pernah melihat jin itu seperti apa. Ya, ini sesama makhluk ya. Kita manusia, jin juga makhluk ciptaan Allah. Kita tidak bisa membagaimanakan. Dalam hadis yang lain, ya apabila manusia di akhir sakaratul maut, maka setan dan iblis menggoda untuk menggelincirkan. Cara menggelincirkannya bagaimana? Kita tidak tahu. Yang kita imani bahwasanya jin menggelincirkan. Bahkan bukan hanya saat itu, setiap kapanpun jin, setan berusaha menggelincirkan manusia. Namun kita tidak tahu bagaimana, karena kita tidak pernah melihat bangsa jin secara kasat mata. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Mereka bisa melihat kita, bisa berinteraksi dengan kita, namun tidak sebaliknya. Kita tidak pernah melihat jin. Maka kalau ada orang yang bilang, saya melihat jin ini, saya ketemu jin, itu pendusta. Karena Tuhan yang Maha Mencipta sudah mengatakan tidak bisa melihat, kok dia bisa mengatakan melihat? Berarti apa? Pembohong. Ya diapusi. Sayang yang diapusi manut. Yo.
Cuma yo-yo wae. Dihapusi gelem. Ini yang menjadi masalah. Ya, padahal pembohong. Tapi banyak orang yang percaya. Lebih percaya manusia atau percaya kepada yang menciptakan bangsa jin. Ya, bangsa jin tidak pernah terlihat. Allah yang menciptakan bangsa jin sudah menaskan kalian tidak akan melihatnya. Tidak akan melihatnya. Tidak akan melihatnya. Maka kita lebih percaya pada zat yang menciptakan bangsa jin daripada manusia-manusia seperti itu. Kita aja kadang-kadang bohong, apalagi orang yang lain yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca Al-Quran, kemudian mengatakan aku melihat jin atau menggambar. Yo, jin yang merasuki gambarnya seperti ini. Ini gambaran anak TK ora yo dipercaya. Ya, sing lebih ngenes lagi yang percaya. Sudah dia dibohongi mau. Bayar, kadang-kadang bayar mahal. Ya, para dukun, ya para yang dikatakan orang-orang pintar, dia membohongi orang-orang yang bodoh. Maka sebagai orang yang pintar tidak boleh dibohongi oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pembohong. Maka kalau sesama makhluk saja kita terhalang, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah secara lafadznya dengan keimanan yang benar, tanpa menolak, tanpa memisalkan, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Sebagian orang menyerupakan. Dampak dari menyerupakan akhirnya menolak. Loh, kok Tuhan kok turun ke langit dunia koyo wayang wae. Enggak turun, akhirnya ditolak. Kalimat turun dicoret. Yanzilu, no yanzil. Allah tidak turun. Kenapa dia menolak? Karena ada asal muasalnya, dia menyerupakan. Menyerupakan Allah yang maha suci dengan makhluk yang maha rendah. Karena dia menyerupakan, inginnya membersihkan Allah, inginnya mensucikan Allah, akhirnya menolak. Ini salah, itu salah. Allah memiliki wajah? No. Allah tidak punya wajah. Karena di pikiran dia, kalau wajah berarti sama dengan makhluk dong. Wajah punya manusia. Jangankan manusia, makhluk yang lain juga punya wajah. Batu punya wajah, pohon punya wajah, jin punya wajah, malaikat punya wajah, kodok juga punya wajah. Apakah wajah manusia diserupakan dengan kodok, dengan monyet, dengan jin? Ini sesama makhluk aja berbeda. Berbeda. Bagaimana dengan Allah yang maha suci? Masing-masing sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghabarkan, maka kita imani tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, dan bertanya tentang sifat-sifat Allah tersebut, hukumnya dosa. Dosa. Kenapa kok dosa? Karena kita tidak pernah melihat hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Manusia akan berjumpa nanti kelak di akhirat. Adapun di dunia tidak seorang pun melihat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang meliput segalanya. Dan makhluk tidak akan bisa meliput Allah, melihat Allah, enggak bisa. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak ya, setelah hari kiamat, dimasukkan penduduk surga ke dalam surga, maka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmat yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasyafa subahat wajhihi. Allah menyingkap sinar wajahnya dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah di hari kiamat berseri-seri. Penduduk-penduduk surga wajah mereka berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Dan puncak dari kenikmatan bila mana diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, bagi orang-orang yang menduduki surga, bagi mereka adalah kenikmatan yang besar wa ziyadah. Kalimat ziyadah di sini ahli tafsir sepakat yaitu melihat wajah Allah. Kenikmatan surga ada apa-apa. Segala yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah dirasakan di dunia, tidak pernah terdetak di pikiran manusia, itu kenikmatan surga sudah puncak. Namun kata Allah waziyadah, dan ada tambahnya. Para ahli tafsir mengatakan apa tambahannya, yaitu puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dibagaimanakan. Bagaimana ya? Enggak bisa. Kalimat kaifa, bagaimana, itu tertolak, bahkan dosa. Bagaimana tangan Allah? Dosa lo. Mikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kepada ciptaan-ciptaan Allah dan jangan pernah berpikir fi dzatillah, pada zat Allah. Dosa. Lu lancang, kualat. Ya, berpikir kepada zat Allah, tangan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kebersamaan, jangan tanyakan, diimani. Al-imanu bihi wajib, mengimaninya, lafadznya, maknanya adalah wajib. Namun ketika bertanya, maka dia dosa. Ya, orang yang berpikir tentang zat Allah, ini adalah orang yang berdosa. Kita diperintahkan tafakur ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Di sana ada gunung, ada laut, ada planet. Itu kamu renungi. Kalau makhluk aja sedemikian dahsyat, bagaimana Sang Pencipta? Namun jangan pernah merenung zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ranah kepala kita sempit. Kadang kita merenung kejadian alam saja tidak bisa memahami bagaimana dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha suci, yang maha sempurna. Hingga sebagian kesalahan-kesalahan manusia yang menolak lafadz itu karena ada syubhat, karena ada di pikiran mereka penyerupaan, ada tamsil, sehingga mereka menolak. Sehingga sebagian orang membatasi nama dan sifat Allah ada terbatas. Sam'un, basarun, hayah, irodah. Selainnya ditolak. Kenapa kok 7 ini ditetapkan, yang lainnya ditolak? Karena yang namanya makhluk hidup berarti pasti memiliki kehidupan. Loh, kok nggak tanya bagaimana kehidupan Allah? Oh, nggak bisa. Kalau ini juga nggak bisa, yang lainnya juga harus demikian dong. Allah maha mendengar, nggak usah perlu banyak tanya. Karena yang namanya makhluk hidup itu sudah lazimnya mendengar, yang lazimnya melihat, yang lazimnya berbicara. Allah tidak berbicara. Lah kamu tetapkan irodah, kehendak, keinginan. Allah memiliki keinginan. Bukankah makhluk juga memiliki keinginan? Kita sendiri punya keinginan. Kalau kamu katakan kalau sifat keinginan itu serupa dengan makhluk, maka harusnya ditolak. Kenapa 7 ditetapkan? 11 ditetapkan, 12 ditetapkan. Ini karena ada syubhat. Apa? Yaitu menyerupakan dengan makhluk. Sehingga lainnya dicorek semua. Maka ini kesalahan fatal. Kalau yang 7 ditetapkan, yang lainnya juga ditetapkan, karena nggak ada bedanya. Allah maha hidup, Allah juga turun, Allah berbicara, Allah juga memiliki kehendak, Allah mencipta. Ada sifat-sifatnya. Maha suci Allah dengan segala sifat-sifatnya.
Dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Ini yang harus dibentengi. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, yang setara, yang serupa dengan Allah. Enggak ada. Hanya kesamaan nama saja. Secara nama sama. Allah Maha melihat. Allah memiliki kehendak. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya nama saja. Tapi hakikatnya jauh berbeda. Antara hakikat makhluk dengan makhluk saja berbeda kok. Manusia lari, monyet lari, ular juga lari. Apakah sama cara larinya? Berbeda. Kalau monyet larinya bergelantungan di atas pohon, sedangkan manusia lari dengan kedua kaki, sedangkan ular larinya juga dengan tubuhnya. Ini sama-sama makhluk, berbeda. Malaikat pun lari, jin pun lari terbirit-birit bila mendengar adzan. Namun apakah sama cara larinya? Kita pernah melihat ular dan lari, maka kita bisa membagaimanakan. Oh, ularnya lari. Ya, ada ular dibandem, bluk pakai batu. Ya, entah itu ular kobra, entah ular weling, ketika dilempar atau dipakai kayu dia lari. Namun kalau jin lari bagaimana? Kita nggak bisa. Kita hanya diberitahu oleh Nabi SAW bahwasanya jin-jin dan para syaitan mereka lari ketika dikumandangkan adzan. Lari terbirit-birit, terkencing-kencing sambil menangis. Itu yang kita imani. Adapun bagaimana, tidak ada pintu. Karena kita tidak pernah melihat wujudnya. Maka dari sini ya bahwasanya kewajiban kita mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kemarin sudah kita bahas dalil dalam Al-Quran, demikian juga sunnah. Maka perkataan ulama, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir, mengatakan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah membersamai kita. Dimanapun kita berada, kita di bawah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pengetahuannya. Ibnu Katsir, penulis tafsir Al-Quran Al-Azim, dia berkata, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan dukungannya dan bantuannya. Dan ini adalah ma'iyah khusus. Karena nanti akan dibahas kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua jenis. Kebersamaan dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya. Ada sisi yang lain kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan pertolongannya, dengan dukungannya. Allah menolong orang yang beriman. Allah beri selamat orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman tidak diberi keselamatan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ke-12, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, inni ma'akum fasabbitul ladina amanu, maka teguhkanlah wahai kalian orang-orang yang beriman. Yaitu dengan apa? Dengan kemenangan, pertolongan. Karena Allah membersamai orang yang beriman. Seperti dalam kisah Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa.
Nabi Musa lari, mentok di ujung adalah lautan, di belakang mereka pasukan Fir'aun dengan persenjataan lengkap, maka pengikutnya panik. Innala mudrokun, kami akan tertangkap, kita akan habis, kita akan dibasmi. Maka dijawab oleh Nabi Musa, kalla innama iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Bersamaku di sini apa artinya? Yaitu pertolongannya. Pasti Allah menolongku, menolong kalian, wahai orang-orang yang beriman. Dan benar, orang yang beriman selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah wahyukan kepada Musa untuk memukul tongkatnya. Musa sendiri nggak tahu fungsi tongkat itu apa, dibawa kemana-mana, fungsinya apa nggak tahu. Ketika Allah perintahkan pukul, fanfalaqa fakullu firqin kattaudil adim, tiba-tiba laut membelah. Di kanan dan di kiri yang tersisa hanyalah jurang dasar laut seperti pasir mengering. Maka Musa pun menyusuri sampai tepi pantai. Begitu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah perintahkan yang kedua, pukul kembali lautan tersebut. Maka menutup kembali. Fir'aun bala tentaranya dihantam dari gelombang ombak yang tingginya segunung. Bayangkan dasar laut, ombak ya menghantam dari kanan dan dari kiri. Maka jasadnya Fir'aun kayak ya, dia tangannya refleks, mati dalam kondisi refleks, dihantam ombak dari kanan dan dari kiri. Maka sampai sekarang diabadikan jasadnya, ya tangannya ya melindungi dadanya dari hantaman ombak yang begitu dahsyat, dan mati seketika. Dan Allah jadikan jasad Fir'aun sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah. Ini orang yang kafir, orang yang dungu, orang yang memusuhi Nabi Allah, matinya seperti ini mengenaskan. Menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, agar tidak meniru jejak langkahnya. Ya, orang yang diktator, orang yang ganas, orang yang semena-mena, orang yang semaunya, matinya pasti mengenaskan. Itu sudah janji Allah. Siapapun itu, karena Allah sudah berjanji. Ya Fir'aun, ya Namrud, ya pasukan fil, hancur tubuhnya, terpotong-potong karena batu yang membara yang dibawa oleh burung ababil. Siapapun itu, ya setiap penguasa, bahkan siapapun yang kafir kepada Allah, kemudian menentang ayat-ayat Allah, maka Allah binasakan dengan mengenaskan. Dan setiap kejadian terjadi demikian, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Demikian pula Imam Malik bin Anas, bahkan Abdullah ibnu Mubarak, kami mengetahui bahwa Rabb kami di atas langit, di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Kebersamaan Allah bukan berarti dipahami Allah menempel makhluknya, tidak. Imam Malik juga berkata ketika mengomentari kalimat istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, bahwasanya istiwa adalah diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya adalah sesuatu yang wajib, dan bertanya tentang hal ini adalah bid'ah, sesuatu yang berdosa. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Jangan mengatakan bagaimana. Kamu tidak pernah berjumpa melihat Allah, sehingga tidak layak, tidak patut ya untuk mengatakan bagaimana.
sesuatu hal yang tidak pernah dilihat, maka jangan mengatakan bagaimana. Bagaimana ya? Kamu pernah melihat belum? Belum. Ya jangan. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hambal, Allah berada di atas arsy. Ilmunya berada di setiap tempat. Ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya meliput segala makhluk. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dia mengatakan, yakni Allah mengawasi, menyaksikan, mengetahui amal kalian dimanapun kalian berada. Ini keberadaan Allah ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah mengawasi, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah menghitung amal-amal kalian dimanapun kalian berada. Kalian di masjid, di dalam rumah, ketika musafir bepergian, Allah Maha mengawasi. Ini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah. Imam Ibnu Abdul Halim beliau mengatakan, ma'iyah Allah dengan para makhluk tidak menafikan ketinggian Allah di atas arsy, tidak menafikan, tidak meniadakan. Ketika Allah bersama makhluk bukan berarti Allah menempel makhluk, tidak. Ini tidak bertentangan keberadaan Allah di atas arsy. Allah tetap di atas arsy. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, kita berjalan bersama matahari, bersama rembulan, rembulan di atas. Namun ya, kita membuntuti matahari ataupun rembulan atau di hadapan kita. Karena sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu membersamai. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti beliau menjelaskan, ma'iyah Allah bukan berarti Allah bercampur dengan makhluk. Ini yang lebih tegas. Bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluk bukan dimaknai, ditafsirkan bahwasanya Allah bercampur dengan para makhluk. Tetapi itu adalah ilmu Allah. Itu adalah pengetahuan Allah. Itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah penjagaan Allah. Itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi kebersamaan Allah dengan makhluk. Makhluk secara umum meliputi kebersamaan ilmunya, kebersamaan pendengarannya, kebersamaan kebersamaan pengawasannya. Ini meliput semua. Allah bersama para makhluknya, yaitu pengawasannya, pendengarannya, penglihatannya. Adapun secara khusus, yaitu berlaku pada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, termasuk para nabi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik, kesaleh. Kebersamaan Allah ini selain di hal-hal yang di atas tadi, pengetahuannya, ilmunya, pendengarannya, juga kebersamaan Allah dalam bentuk pertolongannya. Pertolongan. Kebersamaan Allah yang sifatnya kemenangannya, Allah akan memenangkan. Kebersamaan Allah yang sifatnya taufiknya, hidayahnya, penjagaannya, rahmatnya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman, Allah merahmati orang yang beriman, dan Allah benar-benar merahmati orang yang beriman. Allah kasih sayang. Ini orang beriman. Ketika dicabut nyawanya, Allah Maha pengasih, penyayang. Beda dengan orang-orang yang kafir. Ketika dicabut nyawanya, diseksa. Nantinya susah. Mengalami fase-fase yang naudzubillah, penyiksaan. Maka ini kebersamaannya berbeda antara orang kafir sama orang beriman. Di dalam hal-hal yang sifatnya kemenangan, pertolongan juga berbeda. Orang kafir tidak ditolong, orang kafir tidak dimenangkan. Namun bagi orang beriman,
ya Allah berikan kemenangan. Kalau kemenangan dunia meleset, kemenangan akhirat yang betul-betul itu kemenangan. Al-Fauz, kemenangan, keberuntungan. Beruntung, benar-benar beruntung. Kapan? Itu di akhirat, dengan diselamatkan dari siksa api neraka. Ini hal-hal yang kaitannya dengan kebersamaan Allah. Maka kaidah ahlu sunnah, ya, mengimani, sekali lagi mengimani nas-nas tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa mengambil sebagian atau menolak sebagian, harus diimani keseluruhannya. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan wawasan kepada kita, membuka pintu-pintu hati kita, sehingga kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah secara totalitas, tanpa memilah, tanpa memilih, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.